wasallam ala khairil anam nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh ini kita masih diberikan nikmat iman Islam sehingga bisa menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Insya Allah pada kesempatan hari ini akan diisi oleh Dr. Zain Hanajah dengan materi lanjutan, yaitu jual beli terlarang. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk hari ini kita masih ada program bagi sayuran. Mudah-mudahan program bagi sayuran ini yang bermanfaat buat orang yang membutuhkan bisa terus berjalan. Maka dari itu kami berharap dukungan dari jamaah sekalian, dari muslimin sekalian, dari pengurus. Mudah-mudahan para donatur diberikan keberkahan dalam kehidupan sehari-harinya. Dan kepada ibu-ibu yang datangnya duluan, ya, akan dibagi kupon. Kalau yang datang belakangan nunggu sampai selesai, karena banyak, kalau hari Ahad itu banyak pengajiannya ibu-ibu, dan ibu-ibu wajib mendengarkan pengajiannya dulu. Kemudian untuk berikutnya program pembangunan SD Tahfiz At-Taqwa alhamdulillah sudah mulai berjalan. Tentunya kami ucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah menyumbang hartanya. Alhamdulillah sudah terkumpul dana sekitar 80 juta rupiah. Mudah-mudahan nanti tercapai sampai yang dibutuhkan 1,8 M. Artinya masih banyak keperluan-keperluan yang harus dibantu dari para muslimin. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan program-program At-Taqwa bisa terus berjalan dengan dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari kami sekian, kepada Ustadz Zain, tafadhol maskurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, dzalika rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, arsalahu lahu bil huda wa dinil haqqi rahmatan alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa PIK kula gadhah ingkang hormati. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir di masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana biasa kita membahas jual beli terlarang, ya, agar kita dijauhkan dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau harta kita haram, maka doa kita tidak dikabulkan, amal kita tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu setiap habis subuh kita diperintahkan untuk berdoa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang halal serta amal yang diterima. Ya. Ilmu yang bermanfaat adalah ya, habis subuh kita mengikuti kuliah subuh. Salah satunya dengan materi jual beli terlarang. Setelah kita mengetahui mana yang halal, mana yang haram, maka insya Allah rezeki kita akan halal. Kalau rezeki kita halal, insya Allah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rutanya seperti itu. Maka marilah kita lanjutkan kajian seri jual beli terlarang yang ada 8. Kita masih membahas yang keempat, yaitu riba. 8 jual beli terlarang. Yang pertama, barangnya najis, ya, atau barangnya tidak bermanfaat, maka itu terlarang. Atau menjual beli dengan sesuatu yang tidak jelas, gharar, atau menjual beli barang yang tidak dimiliki, itu semuanya tidak boleh. Dan yang terakhir adalah jual beli dengan sistem riba, ya, dengan sistem riba. Riba ada 2. Riba artinya ziyadah, secara bahasa artinya tambahan. Tetapi secara istilah riba ada riba fadl dan riba nasi'ah. Riba fadl adalah jika 2 mata uang yang sama, kemudian yang satu lebih banyak, ya, ziyadah, lebih banyak dibanding dengan yang lain. Kalau kita menukar uang 100.000 dalam bentuk pecahan 5.000, 5.000, tapi baru kalau menjelang Idul Fitri ditukar dengan uang 120.000, tapi uangnya sudah uang lecek, kayak uang yang sudah lama, itu riba. Kenapa? Sama-sama nilainya 100.000, ya, yang satu baru, yang satu lama, tetapi yang lama ditambahin 20.000, itu namanya riba. Begitu juga kalau Bapak minjem uang 1 juta, ngembalikannya 1.200.000, itu riba karena ada tambahan. Nah, itu dilarang di dalam Islam. Hari ini karena sudah diterangkan beberapa saat yang lalu, ya, tentang koperasi simpan pinjam, itu hukumnya haram kalau koperasi meminjamkan kepada anggotanya uang, tetapi anggotanya disuruh mengembalikan lebih. Itu enggak boleh, walaupun dengan alasan apapun juga, walaupun namanya pinjaman lunak. Jadi tidak ada namanya pinjaman lunak atau pinjaman keras, ya. Semua pinjaman harus dikembalikan sesuai dengan jumlah pinjaman, tidak lebih tidak kurang, kecuali dengan ridha yang meminjamkan. Ya, dia meminjamkan uang 1 juta, kata yang minjamkan enggak usah dikembalikan, boleh. Kata yang meminjamkan kembalikan setengahnya, boleh. Kata peminjam, kata yang meminjamkan kembalikan seperti semula, boleh. Ya tidak boleh itu, kembalikan
dengan tambahan. Nah, itu yang nggak boleh. Kembalikan dengan tambahan itu namanya riba. Ya, jadi di sini ada pinjaman lunak itu haram, pinjaman keras, apalagi yang lunak aja haram, apalagi yang keras. Kecuali melalui kredit ya, yaitu menjual motor melalui kredit, yaitu pembayaran secara berangsur, maka boleh nilainya lebih. Saya beli motor 15 juta, saya jual 17 juta dengan kredit. Atau kalau saya punya motor, saya beli motor 15 juta dan saya jual 17 juta, boleh cash maupun kredit. Kan modal saya 15 juta nih, modal saya 15 juta, kelihatan ya, modal saya 15 juta, saya jual 17 juta, saya untung 2 juta, boleh. Oh, bapak-bapak jualan baju, modalnya dari Tanah Abang 70.000, bapak jual 80.000, berarti untung 10.000. Kenapa untung? Karena uang transport, uang ngambil di Tanah Abang, ngambil di pabrik, itu boleh. Karena namanya jualan itu yang minta untung, minta ziyadah tambahan. Kalau kita jualan nggak untung, ngapain jualan? Rugi waktu, rugi tenaga. Tetapi untungnya itu didapat karena dia bekerja, didapat karena dia mengambil barang, didapat karena dia mengemas, menyimpan. Nah, itu sesuatu yang boleh kita ngambil keuntungan karena kerja tadi. Tetapi jika ini kita nggak punya modal, nggak punya modal barang, maksudnya kita nggak punya pabrik motor, kita nggak punya showroom, kita nggak punya mobil, tetapi kita punya modal uang. Nah, modal uang itulah yang kemudian kita kembangkan supaya berkembang. Tadi ada orang datang ke kita, mungkin di sini, mungkin nanti dibukalah suatu toko nggak ada barang, nggak ada baju, nggak ada motor, nggak ada apa di sini, jualannya apa di sini, baju, barang-barang apa. Ya pokoknya begitulah ya. Jadi tokonya kecil, nggak ada barangnya, ya, tapi terusannya menjual jasa pembelian motor, penjualan jasa pembelian baju dan seterusnya. Ada orang datang, ya, kemudian minta belikan motor merek sekian, boleh. Harga motor aslinya 15 juta. Harga laptop, ya, laptop HP, dia juga menjual jasa pembelian HP. Harga HP aslinya 2 juta. Cuma orang ini orang awam, nggak tahu merek HP yang bagus, yang keluaran terbaru, maka dia minta tolong Pak, belikan saya HP yang paling bagus. Di Mangga 2, di Mangga 2, ya, Mangga 2 Jakarta Utara, itu Jakarta Pusat. Hadirin rahimakumullah, maka orang yang membelikan tadi boleh, saya belikan Bapak HP yang terbaru dan bagus karena saya tahu tentang HP, saya belikan, tapi saya minta jasa transport, ya, atau jasa memilih 500.000, makanya jadi 2.500.000 kebanyakan. Udah ditawar, ya udah 2.200.000, oke. Nah, itu boleh. Jadi menjual, bukan menjual barang. Menjual barang tidak dimiliki tidak boleh, tapi menjual jasa karena dia akan membelikan HP itu di Mangga 2 dengan harga jasa 200.000, boleh. Itu namanya jualan jasa, nggak pakai modalnya jasa. Seperti maklar tanah, ya, maklar rumah, saya carikan kamu pembeli, nanti kalau saya dapat,
saya dapat berapa persen, saya dapat keuntungan berapa karena jasa mencarikan penjual atau mencarikan pembeli. Jadi maklar sama dengan agen sama dengan penjual jasa dan lain-lainnya. Baik, ini dibolehkan. Atau tadi kalau kita masalah tadi menyinggung masalah riba tadi, ya, kita datang ke bank syariah, kan begitu, bank syariah, LKS, lembaga keuangan syariah, datang, Pak, saya kepengen motor. Bank itu nggak punya motor, dia punya uang doang. Atau di sini nggak usah bank lah, kita buatlah di sini LKS, lembaga keuangan syariah. Pak, saya mau beli motor. Maka pihak bank atau pihak LKS atau BMT, Baitul Mal wa Tamwil, di sini ada enggak, itu kecil-kecilan ya, bentuknya koperasi gitu. Nah, atau koperasi tadi, koperasi jangan koperasi simpan pinjam, tapi koperasi syariah, koperasi Islami begitu, nggak usah pakai simpan pinjam. Datanglah orang itu mau beli motor, oke. Saya beli dulu Pak ya, saya motornya apa? Motornya Astra. Kok Astra ada motor apa? Honda Astra 125 itu ya. Nah, harganya sekitar 15 juta. Boleh Pak, karena Bapak nggak punya uang, saya belikan dulu. Nah, belikan dulu. Jadi pihak tadi, koperasi atau LKS tadi itu pergi ke showroom ya, membeli motor 15 juta atas nama dia. Bapak itu datang lagi, dek mana motornya? Ini Pak motornya. Harganya berapa? 15 juta kan? Tetapi karena Bapak itu nggak punya uang, maka dipinjemin dulu. Bahasanya itu dibelikan dulu atau bahasanya dia beli dulu ya. Kemudian dijual ke Bapak itu. Ini harga aslinya 15 juta Pak. Karena Bapak bayarnya kredit selama 1 tahun, maka harganya menjadi 17 juta. Mau enggak? Mau Pak, mau. Itu boleh. Kenapa? Karena kredit. Kalau cash 15 juta, kalau kredit 17 juta. Dan sekali lagi itu bukan dua harga. Sekali lagi itu bukan dua harga. Itu satu harga karena dia milih mau cash atau kredit, kan baru nawar mau cash atau kredit, belum akad. Milih mana? Milih cash ya, berarti kan milih cash, berarti milih satu harga yaitu cash 15 juta. Ada lagi yang mengatakan saya milih kredit Pak. Ya sudah, berarti 17 juta. Satu harga, mana dua harga? Dua harga itu kalau dia mengatakan saya jual motor ini. Kalau kredit 17 juta, kalau cash 15 juta. Ya, saya terima jual belinya. Loh yang mana? Nah, itu yang nggak boleh. Yang 15 juta, yang 17 juta. Belum jelas lah, belum jelas namanya dua harga, itu yang nggak boleh. Itu para hadirin rahimakumullah ya. Jadi riba itu tambahan tanpa ada ya, tambahan tetapi tanpa ada tanpa ada usaha yang berarti. Bisa dibedakan Pak ya. Supaya lebih jelas lagi, saya akan menyampaikan satu hadis yang nanti akan saya kembangkan dalam pembahasan yang mutakhir di negeri kita. Hadis ini adalah hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu salafun wa bai'un. La yahillu, tidak halal ya. Ini tanggal berapa Pak? 24 ya. 24 11 24 ya. La yahillu tidak halal. Haram berarti kan. Apa?
Satu, kata Rasulullah, salafun wa bai'un. Apa itu artinya? Salafun itu pinjaman. Jadi tidak halal menggabungkan antara pinjaman, dan jual beli. Ini mau kita terangkan dulu. Ada beberapa hadis, nanti satu hadis dulu biar pelan-pelan kita belajarnya pelan-pelan. Tidak halal menggabungkan pinjaman dan jual beli. Gimana maksudnya? Kita mau berikan contoh, namanya dana talangan haji. Ya, itu sudah dihapus, setahu saya sudah dihapus tahun 2021 atau apa itu, karena banyak yang komplain. Ya, dan ini menyebabkan panjangnya antrian haji. Dana talangan haji, ya. DTH, ya. DTH, dana talangan. Kenapa menyebabkan panjangnya antrian haji? Karena orang punya uang 1 juta bisa haji. Orang punya uang 5 juta bisa haji. Loh, sak kampung ini, sak pik ini bisa haji semua. Wah, udah daftar Ustaz, ini semua udah daftar haji semuanya. Yang satu saya cuma bayar 1 juta, yang satu saya cuma bayar 5 juta. Bahkan yang satu bayar 500.000 udah bisa haji. Haji apa itu 500.000? Ya, tiketnya aja nggak cukup. Belum yang lain-lainnya. Jadi dana talangan haji itu lembaga keuangan syariah atau bank syariah, bahkan mungkin bank konvensional, itu memberikan pinjaman kepada calon jamaah haji. Ya, umpama saya tidak tahu biaya haji sekarang berapa, katanya banyak, tinggi lah, ini nggak tahu lah. Pokoknya ada LKS, ini bank ya, atau semacam itu, meminjamkan uang kepada calon jamaah haji, yang punya uang 5 juta saja. Padahal harga berapa Pak? Siapa yang sekarang daftar haji berapa? Halo? 26. Masa 26 aja. 70. Hampir 70, udah 70 juta aja lah, hampir. Ini cuma untuk memudahkan. Berarti kurang berapa? 65 juta. Makanya pihak bank, udah tenang aja Pak, pokoknya bayar 5 juta dulu. Nanti saya beri pinjaman 65 juta. Oh enggak Pak, diberi uang 65 juta. Mau lah, kepingin haji nih. Maka dia sudah daftar ngantri haji. Itu namanya dana talangan haji, Pak. Bisa 10 juta, bisa 65 juta. Baik. Setelah itu apa? Kan pinjaman, namanya pinjaman. Boleh minjem. Nanti kamu kalau sudah selesai haji, kembalikan ya 65 juta. Nah, namanya pinjaman, kembalikan 65 juta. Lah terus nggak boleh kembalikannya tuh, nggak boleh kalau disuruh kembalikan 70 juta, nggak boleh, namanya riba, nggak boleh. Makanya bank tidak minta 70 juta, tetap kembalikan seperti semula 65 juta. Mungkin kita bertanya, loh ngapain baik banget bank itu? Memang ada sekarang Pak orang sebaik itu.
Ada Pak, orang yang baik banget. Nanti di jalan-jalan itu, di tempat kamu itu masih ada tuh jalan-jalan di tiang-tiang listrik, di pohon-pohon ada kertas ya atau papan bertuliskan siap meminjamkan uang, cepet cair tanpa ribet sampai 100 jutaan. Masa sih ada orang baik seperti itu nawarkan kebaikan di setiap tempat, minjamkan uang? Masa ada orang baik zaman sekarang? Ya ada, tapi maksudnya bukan itu. Itu berarti dicurigai nggak baik itu. Nawarkan uang, cepet cair. Tapi dia bilang nanti minjamkan 50 juta kembalikan, minjamkan 1 juta kembalikannya 1,5 juta. Mana baik dia kepengen ngambil untung dengan cara riba, minta dikembalikan uangnya lebih banyak. Itu Pak, ya ada udang di balik batu, tidak ada makan siang gratis, itu nggak ada. Tapi kalau sayur-sayuran gratis ada. Pagi hari setiap hari Ahad di Masjid At-Taqwa, PIK pusat industri kecil Pulau Gadung ada. Bukan makan siang, tapi sayur-sayuran gratis. Makan siang nggak ada juga kan biasanya Pak? Nggak ada kan? Makan siang gratis nggak ada kan? Nggak ada makan siang gratis. Kecuali nanti katanya ada program makan siang gratis. Ya. Nggak tahu itu benar atau tidak. Ya. Tapi makan uang gratisnya juga uangnya dari pinjaman juga. Saya nggak tahu. Yang jelas maksudnya di sini kok ada orang baik minjamkan uang, makanya tidak ada. Lah bank ini juga begitu. Bank kok baik banget, bank minjamkan 65 juta. Ternyata ada udang di balik batu. Apa kira-kira udang di balik batunya, Pak? Riba? Enggak ada bunga, Pak. Mana bunga? Saya katakan tadi, ini kalau bunga enggak ada, Pak. Insya Allah enggak ada. Mereka paham juga enggak boleh namanya riba, itu enggak boleh. Makanya kalau minjamkan 65 juta, kembalinya juga 65 juta juga. Nah, ini yang banyak orang terkecoh atau banyak orang tidak paham. Dia mengatakan begini, Pak, Bapak Haji harus melalui kami yang mengurus surat-suratnya, kami yang mengurus prosedurnya, ya. Biaya pengurusan 2 juta. Biaya pengurusan jasanya 2 juta. Itu, Pak. Jadi gini, sebelumnya minjamkan boleh enggak? Ini ada 2 ya, pinjaman. Boleh enggak minjamkan orang? Pertanyaannya, boleh enggak minjamkan uang kepada orang? Jawabannya boleh. Tanpa riba. Yang minjamkan 20 juta, kembali 20 juta, minjamkan 2 juta, kembali 2 juta, minjamkan 65 juta, kembali 65 juta. Boleh. Pertanyaan kedua boleh ya? Jual beli jasa boleh enggak? Jual jasa pengurusan. Jual jasa pengurusan. Banyak nih sekarang ini di Indonesia. Pengurusan apa saja? Pengurusan STNK. Ayo, siapa STNK-nya diurusin oleh Biro Jasa. Boleh kan? Boleh, kita tinggal tidur. Berapa bayarnya Pak? Sekian, tidur jadi STNK-nya. Pengurusan SIM, STNK dan SIM. Pengurusan apa?
rumah jualan rumah itu apa? Sertifikat SHM kepada notaris, boleh enggak? Boleh. Namanya pengurusan jasa, sekarang banyak sekali. Dan pengurusan-pengurusan yang lainnya. Ya. Pengurusan yayasan, buat yayasan, boleh sama notaris. Itu semuanya bayar, Pak. Termasuk pengurusan haji. Ya. Boleh, Pak. Pertanyaannya, kalau begitu mana yang haram, Ustaz? Mana yang haram? Kan minjemkan boleh, pengurusan boleh, loh, boleh kan? Nah begitu banyak orang ngatakan boleh. Mana yang haram? Mana yang haram, Pak? Halo? Halo? Mana yang haram? Nah ini lihat hadisnya. Tidak boleh menggabung, tidak boleh menggabung jual beli dan pinjaman. Ini pentingnya di sini kita. Tidak boleh menggabung pinjaman dan jual jasa. Loh di sini mana kesalahannya bank syariah di sini atau lembaga keuangan syariah di sini? Kesalahannya dia meminjamkan syaratnya harus lewat dia jasanya. Saya minjamkan kamu 65 juta, tapi ada tapinya, tapi Bapak harus jasanya saya urusin, bayar lagi 2 juta. Loh 2 juta untuk urusan jasa, bukan untuk bunga, enggak, untuk jasa. Ini tidak boleh, Pak, menggabung antara jual beli dan pinjaman. Sama, itu kan masalah dana talangan haji haram. Dana talangan haji haram karena apa? Karena memberikan syarat minjem, tapi syaratnya begini, minjem tapi dapat untung, minjemkan tapi dapat untung. Ada hadis atau kaidah syariah tepatnya, karena hadisnya dianggap lemah, tapi kaidah syariah yang para ulama sudah mensetujuinya, yaitu apa? Kullu qardin, bahasa Arabnya atau bahasa hadisnya, kullu qardin, setiap pinjaman jarra itu menyebabkan fihi manfaatun bahasa Indonesia sudah, fahuwa riba. Setiap pinjaman yang membawa manfaat bagi yang meminjamkan, maka dianggap itu riba. Pokoknya Bapak minjamkan sama orang uang, kemudian ngambil manfaat dari pinjaman itu riba. Baik manfaatnya itu adalah uang tambahan, baik manfaatnya itu adalah jasa, baik manfaatnya itu adalah kenyamanan diri, itu riba. Contohnya, saya pinjamkan kamu uang 1 juta, tapi syaratnya kamu harus mijetin saya, mijetin Pak. Saya lagi pegel-pegel nih, saya beri uang, saya pinjamkan 1 juta, kamu harus mijetin saya setiap hari selama seminggu. Itu riba, nggak boleh. Minjamkan saja, nggak usah minta dipijetin. Sama juga saya minjamkan motor, syaratnya isi bensinnya, riba, nggak boleh, Pak, ya. Minjamkan aja, karena itu laku, makanya dia minjamkan motor sama orang, bensinnya dikosongkan dulu.
Nanti meminjamkan motor gratis. Syaratnya ngisi bensin, dia untung, bensinnya penuh, ambil. Nanti kosongkan lagi. Nah, begitu. Itu berarti apa? Riba. Karena meminjamkan dengan syarat mengisi bensin. Kecuali dia bilang menyewakan. Loh beda loh. Menyewakan motor, bayarannya ngisi bensin. Oh, apa bedanya Ustaz? Yang satu meminjamkan, berbuat baik. Yang satu jual beli, nyewakan. Makanya haram dan halal itu sesuai dengan akad. Bunyinya apa? Yang satu bunyinya pinjaman, nggak boleh syaratnya isi bensin. Yang satu bunyinya menyewakan, boleh syaratnya pakai bensin, pakai uang juga boleh. Saya nyewakan mobil selama 1 hari, bayarnya 400.000, boleh Pak. Tapi kalau saya pinjamkan mobil, bayarnya 100.000 nggak boleh. Makanya jual beli itu tergantung sama apa Pak? Akadnya apa? Bentuk akad. Jual beli itu akad sosial untuk kebaikan sesama manusia. Kalau jual beli akadnya untung, harus ada untung di situ. Nah, itu Pak bedanya. Maka di sini dana talangan haji haram karena meminjamkan dengan syarat dia minta keuntungan 2 juta. Oke. Apalagi Pak? Saya minjemkan, ini ada seorang ustadz, saya pernah cerita juga kalau nggak salah, seorang ustadz ya itu meminjamkan mobil, dia punya mobil ya, meminjamkan mobil. Syaratnya meminjamkan mobil selama 1 bulan. Syaratnya dia akan dibangunkan rumah. Itu Pak, itu nggak boleh. Kalau mau ya nyewakan mobil, baru nanti jasanya gitu Pak ya. Jadi tidak boleh minjamkan kemudian minta keuntungan, itu nggak boleh. Kecuali keuntungan itu diberikan dari orang yang dipinjamkan secara mendadak. Begini, saya pinjamkan uangnya 1 juta, tiba-tiba dia datang, ini ada 1 juta kembalikan kemarin, ini uang utang, cuma karena saya baru dapat rezeki ini, saya tambahkan 1 kilo mangga, boleh, tanda terima kasih. Saya kembalikan uang 1 juta tambah roti, 1 bungkus roti, boleh. Itu kenapa? Karena itu nggak ada kesepakatan di awal ya, makanya boleh Pak. Ada seorang ustadz yang katakan haram, kalau saya katakan boleh. Orang titip, lagi di mana ini? Lagi di pasar, saya titip ya, belikan sekalian jeruk 5 kilo, boleh. Nah begitu Pak. Boleh nggak nitip jeruk orang lagi di pasar, minta dibelikan, boleh nggak? Boleh. Kata siapa nggak boleh? Kata ustadz ini boleh katanya. Nggak boleh. Kemudian jeruk itu dibawa ke rumahnya. Habis itu, ya kita makan bersama. Boleh nggak? Boleh. Wah, ini kan ditawarin. Belikan jeruknya datang, sini dulu. Nih saya berikan 5 jeruk, 5 buah jeruk. Boleh. Bukan riba. Lo kan usah riba itu, minjamkan uang untuk beli jeruk, ini uangnya berapa, jeruknya 50.000, kemudian diberi makan bersama. Boleh, kenapa? Karena waktu nelpon lagi di mana? Lagi di pasar. Belikan saya minjam uang dulu, saya pinjam uang dulu, belikan saya jeruk 5 kilo. Ya. Nanti ya saya ganti 50.000 ditambah 5 buah jeruk. Itu nggak boleh.
Atau yang ditelepon yang tempatnya itu yang ditelepon di pasar mengatakan, ya saya belikan 5 kilo jeruk, tetapi nanti saya minta 5 biji ya. Nah, itu yang nggak boleh. Mana bedanya? Yang satu minta dulu, minta syarat. Yang satu nggak minta syarat, tiba-tiba membawakan jeruk, uangnya diganti, ditambahin 5 biji jeruk atau suruh makan bersama, boleh. Ini ada kesalahpahaman ya. Jadi tidak semua tambahan, tidak semua timbal balik dari pinjaman itu diharamkan. Yang diharamkan itu kalau dia minta dari awal. Kalau nggak minta dari awal kemudian diberi, maka itu boleh. Baik, itu baru satu kata loh Pak. Bai'un wasalafun. Udah bel ya, tapi masih 10 menit ya. Ya, silakan bertanya sebelum saya lanjutkan, karena kemarin saya minta duduk belum apa-apa langsung pertanyaan aja gitu. Maksudnya kemarin begitu. Silakan Pak. Ya, ini kan mukadimah. Silakan pertanyaan Pak. Ya. Minjem uang sama orang. Uang itu kita berusaha, tapi kita nggak ada perjanjian. Terus kita butuhkan itu uang itu ya ada keuntungannya kita bagi. Bagaimana hukumnya itu? Minjem uang. Uang. Apa akadnya minjem? Iya pinjam. Terus? Kita uang itu kita buat usaha. Kemudian sejak katakanlah 1 bulan ada keuntungan, kita kembalikan lagi. Terus kita kasih, ini kita bagi, karena kita dari uang ini kita putar uang ini kita putar, ada keuntungannya kita bagi. Karena awalnya juga nggak ada perjanjian sama kita pinjam gimana gitu. Pinjam kan Pak, pinjam, nggak ada perjanjian. Anggap saja minjem 50 juta Pak ya. 50, anggap saja 50 juta. Bapak pakai untuk usaha, kan dibalikkan 55 juta. Boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena dari pertama tidak ada perjanjian apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau orang yang Bapak pinjamin mengatakan Bapak minjam 50 juta nanti kembalikannya 55 juta, itu yang enggak boleh. Tapi kalau Bapak tiba-tiba mengatakan terima kasih ya saya tambah 5 juta, boleh. Gitu Pak ya. Pokoknya jangan ada perjanjian apa-apa ketika minjem itu. Pokoknya kembalikan aja seperti semula udah. Masalah nanti di akhir dia memberi tambahan itu urusan lain. Dan itu lebih baik. Kata Rasulullah, ahsanukum qadaan. Sebaik-baik kalian itu kalau minjem uang atau minjem apa saja, kembalikannya lebih baik. Ya, umpamanya dia diberi 1 piring kue. Ya, kue yang harganya 100.000. Maka nanti piringnya dikembalikan isinya kue juga yang harganya 200.000. Ada orang yang diberikan 1 piring tetangganya ya kue, pulangnya kosong, bahkan piringnya belum dicuci lagi. Ini keterlaluan. Ya, baiknya dikembalikan dan lebih baik. Tapi tanpa adab, memang ini tetangga memang nggak minta kan? Dan itu memang nggak usah minta, tapi dia memberikan yang lebih baik. Silakan yang lain. Ya silakan. Dibalik sekarang misalkan kita yang meminjamkan tapi dengan ada perjanjian itu kan ingin modal usaha gitu ya. Kita kan berharap ada keuntungan. Ya. Nah ini posisinya dibalik gitu. Ketika kita meminjamkan modal ke orang, dan kemudian nanti kita berharap nanti ada jasa atau apa ya. Ya. Nggak boleh. Kalau kita pakai pinjam Pak ya, kata kita kan ini meminjamkan, Bapak tadi bilang meminjamkan modal. Ya kan? Ini kan berharap, ada namanya berharap di sini Pak. Berharap itu nggak boleh. Namanya minjem itu nggak boleh berharap. Minjem kok berharap. Minjamkan itu nggak boleh berharap kecuali kepada Allah. Nih, saya pinjamkan. Ya Allah, berikan saya keberkahan dalam uang saya karena saya minjamkan sama orang yang susah. Sudah berharap sama pahala. kalau ini bagi
bagi hasil namanya bukan pinjaman, Pak. Namanya modal. Jadi A punya uang 50 juta, B nggak punya uang. Ya. Udah gini aja, saya beri modal, saya nanam modal. Kamu modal ya, nanam, saya usaha, saya iuran modal. Kamu beli baju di mana terserah, kamu jual di PIK. Nah, nanti untungnya jadi 60 juta. Untungnya berarti 60 berarti 10 juta kan? 5 juta untuk ini, 5 juta untuk ini. Modalnya kembalikan. Itu boleh namanya bagi hasil, tapi dari awal niatnya modal bukan pinjem, bukan pinjem. Modal itu bedanya apa pinjem dan modal, Pak? Pinjem itu kamu bangkrut, enggak kamu bangkrut harus mengembalikan 50 juta. Oh, saya bangkrut terserah, kamu kan minjem. Ya, suami saya meninggal terserah, kamu kan minjem, kembalikan 50 juta. Itu karena minjem terserah. Tetapi kalau modal nggak bisa, Pak. Kalau modal, wah bangkrut, ya sudah ditanggung bersama. Yang ini, yang B ini capek, waktunya habis, yang ini uangnya habis, ya sudah. Nah itu, Pak. Jadi modal itu memang dapat untung, boleh dapat untung, tapi resiko. Maka dalam Islam dikatakan resiko itu berbanding dengan untung. Kalau ada resikonya ada untungnya. Enggak ada resikonya, enggak ada untung, enggak boleh. Lah orang minjamkan itu enggak ada resiko. Dalam arti enggak ada resiko itu dalam resiko jual beli enggak ada. Gitu, Pak ya? Saya dipahami ya. Satu lagi mungkin daerah sono kayaknya kalau di sana enggak ada. Dari sini enggak ada. Tengah. Bisa dipahami ya? Insya Allah. Silakan. Ini terakhir ya. Gadai, pegadaian. Ya pertanyaan dua, Pak. Pertama gadai, yang kedua DP. Oke. Pertanyaan itu, Pak ya. Nah ini sebenarnya pembahasan sendiri, Pak. Mungkin bulan depan atau bulan depannya lagi. Gadai bulan depan, DP bulan depannya lagi. Tapi saya singkat nanti kita kalau belum paham insya Allah kita sampaikan lagi ya. Jadi gadai itu artinya jaminan, itu aslinya gadai itu uang jaminan. Contoh kecil, saya pernah didatangi zaman dahulu 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, ada teman yang baru menikah. Ya, baru menikah, uangnya belum banyak. Dia menikah, kemudian datang ke rumah, Ustadz, saya pinjam uang. Berapa? 5 juta. Anggap saja begitulah. Terus saya gadaikan. Nah, ini Pak, saya gadaikan kalung, kalau nggak salah kalung emas mahar saya untuk istri. Jadi itu kalungnya istri dia ambil. Ini kalung istri yang saya gadaikan ke Ustadz. Jadi saya nyimpen kalung. Jadi untuk sholat ya. Ya, sholat suruh baik. Ini ada kalung. Lah kalung ini adalah gadai karena saya minjamkan dia 5 juta. Sebagai jaminan kalungnya Ustadz, jangan khawatir, saya kalau nggak ngembalikan kalungnya Ustadz ambil gitu. Nah, berarti saya tenang, alhamdulillah ada orang baik kayak gini. Biasanya orang minjem aja, habis itu kabur nggak ngembalikan. Ini karena bukan Ustadz, dia orang berilmu,
akhirnya tahu, mesti orang tahu. Makanya diberikan, oke, saya simpen kalungnya, itu namanya gade Pak. Seminggu lagi dia datang, Ustadz, ini uang 5 juta. Ya alhamdulillah, kalungnya saya kembalikan. Itu gade itu boleh. Jadi gade itu aslinya tidak dibisniskan. Lah sekarang gade itu gini Pak, mana kalungnya? Pokoknya kamu harus bayar tempat untuk, ya saya punya lemari besi, kamu harus bayar setiap hari 10.000. Ya bangkrut lah itu. Yang 5 juta ini memang ya dia kembalikan 5 juta, tapi bayar sewa kalungnya berapa? Oh bisa 1 juta. Semakin lama mengembalikannya semakin bengkak itu. Akhirnya Pegadaian itu untung besar. Kenapa? Karena dapat sewa penyimpanan barang gade. Itu masalahnya. Maka kadang-kadang ada apa? Pegadaian adalah solusi mengatasi masalah tanpa masalah, tapi akhirnya mengatasi masalah dengan masalah lebih berat lagi. Ya sekarang semua dibisniskan. Padahal gade itu aslinya gade itu hanya uang jaminan. Sebenarnya para hadirin bolehlah biaya penjagaan barang gade boleh, tetapi jangan terlalu mahal, sesuaikan dengan kebiasaan masyarakat. Makanya 1 kotak itu berapa? Jangan berapa 10 hari, kalau nggak salah setiap 10 hari bayar sekian, 1 bulan aja, seperti rata-rata masyarakat lah. Kadang-kadang orang itu ya terpaksa bayar, nggak punya pilihan lain. Nah itu yang terpaksa itu yang membuat kadang-kadang ditinggikan uang sewanya. Ditinggikan uang sewanya itu yang kadang-kadang membuat kasihan masyarakat yang menggadaikan barangnya. Itu Pak ya. Nanti kita bahas lagi lebih mendalam. Yang terakhir DP. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan haram. Gini, DP itu saya beli rumah, harga umpamanya paling murah 500 juta. DP-nya 5 juta, oke? Tiba-tiba nggak jadi, DP-nya hilang nggak Pak? Kok bisa? Dia makan 5 juta dari makan, saya nggak jadi beli. Maka uang DP itu haram. Kalau nggak jadi, kok dimakan yang 5 juta? Tetapi ada tetapinya. Ada sebagian ulama mengatakan boleh. Kenapa boleh? Karena begini, ini rumah laris, yang mau beli banyak, ada 50 orang mau beli. Orang pertama mau beli 5 juta, sudah mau beli pakai uang DP 5 juta. Datanglah orang tetangga lagi, datanglah orang ditolak, enggak, sudah ada yang beli Pak. Datang orang sudah ada yang beli Pak, semuanya ditolak. Tiba-tiba yang beli nggak jadi, rugi nggak kira-kira? Rugi. Dalam hal ini boleh jika DP-nya itu menyebabkan dia rugi. Jadi gini, jadi pertengahan pendapat yang lebih bijak adalah jika saya terima DP ini membuat saya rugi, maka DP-nya boleh diambil. Kalau membuat saya nggak rugi, DP-nya nggak boleh diambil. Umpamanya ada orang beli rumah DP 5 juta, selama setahun nggak ada yang nawar kecuali orang itu, maka kalau nggak jadi kembalikan, kan nggak ada yang nawar, nggak rugi apa-apa dia, balikkan. Contoh DP yang membuat rugi apa? Tiket bis, tiket pesawat, tiket kereta. Bulan Ramadan atau bulan Syawal mau mudik, itu kan banyak yang beli Pak. Bis, ada orang datang, Pak, saya mau pergi sekeluarga 5 orang ke Surabaya. DP Pak, DP.
DP-nya berapa lah ya, untuk 5 orang 200.000 umpamanya. Kemudian tiba-tiba nggak jadi, boleh nggak ngambil DP? Boleh, karena bis ini banyak yang kepengen naik. Gara-gara dia nggak jadi, ada 5 kursi yang kosong, kan rugi. Makanya kalau orang beli tiket dibatalkan mendadak, dipotong, itu benar. Karena apa? Merugikan pihak yang perusahaan itu bis atau kereta atau apa. Itu boleh. Jadi DP itu ada 2. Nggak boleh diambil jika yang ngambil DP tidak rugi. Boleh diambil jika yang mengambil DP itu rugi sebagai ganti rugi karena pembatalan sepihak. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan pada pembahasan-pembahasan yang lainnya pada pertemuan datang insyaallah. Tanya lagi, gimana kalau memang pengkajian kalau kita punya, kalau itu haram dah hukumnya? Gimana Pak? Kalau pengkajian itu kalau kita ini gadai, kalau berbunga haram dah hukumnya? Ya, mau dijawab Pak? Sekali terakhir nih ya Pak ya. Nanti jangan ada yang nanya lagi terakhir. Kalau pegadaian, ya kan? Yang haram apanya? Bunganya. Pegadaian itu nggak ada bunga, Pak. Pegadaian itu tadi barangnya Bapak minjem kepada saya, Pak. Uang 5 juta. Apa jaminannya? Motor Bapak taruh di rumah saya. Itu Pak, gadai itu menaruh barang sebagai jaminan. Lah, saya bilang sama kalau saya motor itu udah taruh di rumah, nggak usah bayar Pak. Pokoknya kalau Bapak kembalikan 5 juta silahkan ambil motor Bapak. Itu boleh nggak Pak? Pak, boleh ya. Yang nggak boleh apa? Saya bilang Pak, ini motor memenuhi tempat, maka Bapak harus bayar setiap hari 10.000 karena bayar tempat. Nah itu yang bukannya nggak boleh ya. Kalau bayarannya tinggi jelas nggak boleh, tapi kalau bayarnya standar boleh. Makanya begini, boleh motor taruh saya, tempat saya, akan saya lap tiap hari, saya panasin tiap hari. Bapak bayar setiap hari 5.000 jasa memanasin, itu boleh. Boleh, jasa perawatan. Nah, maka jasa tempat boleh, tapi harus standar gitu. Lah pegadaian sekarang rata-rata jasa tempat itu berlipat-lipat Pak. Kasihan yang menggadaikan. Demikian Pak, nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan mendatang, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.